Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang biasa mungkin doa. Ya, silakan. Mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kita berdoa menurut kepercayaannya. Berdoa dipersilakan. Berdoa diakhiri. Ahmad Ibnu. Iya. Kristianus. Hadir Pak. Baik. Gimana kabarnya? Sehat? Bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, jadi di awal pembelajaran ini, ya, kita akan kita membahas tentang yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang kemarin itu kita tentang Pancasila, nah kali ini kita tentang Undang-Undang Dasar 1945. Ya, nah, yang mana di awal materi ini untuk undang-undang ini kita membahas tentang alur terbentuknya yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, apa kalian tahu apa itu yang namanya konstitusi? Kira-kira konstitusi itu sama tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945? Tidak sama, berbeda. Berbeda. Coba konstitusi itu apa? Kalau menurut pendapat saya, konstitusi adalah norma sistem politik dan hukum bersukan pada pemerintahan negara. Pemerintahan negara. Terus konstitusi negara Indonesia itu apa? Undang-Undang Dasar. Sama. Berarti sama Undang-Undang Dasar dan konstitusi. Oh, Sama. cuma sebutannya beda. Beda. Oke. Nanti kita akan bahas tentang yang namanya perumusan, ya. Jadi bagaimana proses yang namanya perumusan daripada Undang-Undang Dasar itu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan prosesnya? Proses perumusan dilakukan oleh anggota-anggota BPU PKI, yang mana itu adalah badan unit usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari situ mereka melakukan rapat. Di rapat ini terjadi 2 kali sidang. Di situ mereka melakukan berbagi pendapat tentang apa yang akan mereka lakukan sebagai perumusan undang-undang dari sebagai konstitusi. Di situ terjadi penyempurnaan dan akhirnya disepakati oleh BPU PKI pada tanggal 22 Juni 1945. Akhirnya dari situ dilakukan pengesahan yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Yosemite. Oke, ya kita upload dulu untuk ya, yaitu tapi kita lihat secara alur, ya, untuk pembentukan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi untuk perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu ada naskah Undang-Undang 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPU PKI seperti yang dia bilang tadi, ya, pada masa persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada saat ini membahas hal-hal teknis bentuk negara dan pemerintahan baru dalam masa persidangan. Kali ini dibentuklah yang namanya Panitia Hukum Dasar yang berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, berarti kan penyelesaian dia deh. So, ya, karena untuk supaya kalian lebih memahami bagaimana sih alurnya daripada pembentukan Undang-Undang Dasar, ya, sesuai dengan yang namanya gaya belajar kalian, ya. Nah, mungkin di sini ada yang tentang audiovisual, kan? Nah, ini nanti tugasnya itu mengarah ke situ sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, untuk saat ini silahkan kalian berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Ini tugas kelompoknya. Jadi makanya kemarin saya suruh kalian membawa handphone, ya, biar kalian itu mudah mencari yang namanya informasinya. Ya, bisa searching di Google, lihat YouTube dan sebagainya.
seperti ini kami kita ada publikasi dan pembelajaran dari video tersebut. Memperlihatkan gambar. Jadi PT mengajukan gambar-gambar. Iya, nanti ada gambar-gambar. Jadi silakan kalian bikin sesuai dengan kemampuan kalian, ya, sesuai dengan imajinasi kalian yang menurut kalian itu mudah. Kalau misalnya kita mau presentasi, tampilkan di depan. Kali ini kami akan membahas tentang pengertian BPUPKI, nama-nama anggota dalam BPUPKI, hasil sidang pertama BPUPK dan hasil sidang Pak Muhammad Yamin. Tanggal 8 Agustus 1945 dan pada tanggal tersebut itu ditetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin Indonesia tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun pada akhirnya terjadi beberapa perubahan saat Piagam Jakarta digunakan sebagai pandemi Eropa. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI membahas tentang beberapa hal, diantaranya rancangan undang-undang dasar, untuk negara. Undang-Undang Dasar baru pengesahan. Jadi sidang kedua berkisaran pada tanggal 10 sampai 17 membahas tentang perumusan Undang-Undang Dasar. Di dalam sidang ini terbentuklah panitia hukum dasar dengan jumlah 19 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada refleksi kali ini, refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Suharjo selaku guru kita yang telah kita saksikan bersama tadi, alhamdulillah sudah berjalan ya dengan baik, dan sekarang kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran untuk perbaikan pembelajaran bersama di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bukan untuk menilai Pak Ajo, tetapi untuk kita semua mengadopsi pembelajaran ini dan melakukan perbaikan apabila kita menemukan masalah-masalah yang sama di kelas Pak Ajo pada hari ini. Nah, jadi tujuannya adalah nanti pembelajaran berikutnya yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru di kelasnya masing-masing sudah lebih baik daripada yang kita laksanakan pada hari ini. Apabila hari ini kita menemukan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Anak-anak setengah bosan menunggu yang lain, beberapa teman yang menyelesaikan tugas sementara dia mungkin belum terlalu aktif, kita interaksi dengan kita juga sebagai guru juga kurang, kita lakukan ekspresi. Fokus kembali.